Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi di dalam podcast Kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Bersama saya moderator hari ini, Dr. Jariah. Hari ini kita akan membahas tentang tema kita yaitu waspada DBD. Nah, bersama kita narasumber Dr. Bernadette, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Apa Jaria. kabar nih, dok? Baik, Dok. Dokter sendiri? Alhamdulillah, saya baik juga, dok. Wah, kita baru pertama kali ya, dok, ketemu di podcast ini ya, dok. Benar sekali. Ini baru Wow, pertama kali saya ikut podcast di Sari alhamdulillah Mulia. nih, telah berhadir narasumber kita, Dr. Bernadette, spesialis penyakit dalam, di mana kita hari ini akan membahas tema tentang waspada demam berdarah dengue. Jadi, demam berdarah ini kan sudah bukan hal yang tabu ya, ada di masyarakat kita, khususnya wilayah Kalimantan Selatan, di mana wilayah berair ya, sering sekali terjadi demam berdarah ini ya, dok ya. Nah, jadi kita mesti nih tahu bagaimana nanti cara mengetahuinya, gejala awalnya, dan sampai penanganannya ya, dok ya. Iya, Nah, betul. ngomong-ngomong masalah DBD ini, dok, kan setiap tahun tuh pasti ada terus kan, dok ya. Nggih. Semacam udah jadi gejala tahunan lah seperti itu. Nah, apa sih, dok, sebenarnya penyebab demam berdarah dengue ini, dok? Bilangnya apa sih, dok, sebenarnya? Baik. Jadi kalau memang tulisannya Ya. itu kan tulisannya ada dengue. Banyak orang bacanya mungkin dengue. Tapi kalau secara internasional kita bicaranya dengue. 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 Wah, saya salah pelafalan nih, sobat sehat. Oh, tentu Baru tahu tidak juga dong. ya. Jadi kalau kita bicara mengenai penyakit demam berdarah dengue, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue melalui gigitan nyamuknya namanya nyamuk Aedes. Nah, nyamuk Aedes ini itu ada dua. Ada Aedes aegypti, itu yang paling banyak, dan yang kedua adalah Aedes albopictus. Untuk Aedes albopictus itu dia populasinya lebih sedikit dan lebih jarang. Yang mungkin yang sering masyarakat lebih paham, lebih lebih kenal itu adalah penyebabnya Aedes aegypti. Nah, kita bicara sedikit mengenai nyamuk Aedes aegypti. Kita harus tahu gimana sih, kan nyamuk itu kan kecil tuh. Gimana kita cara membedakan dengan nyamuk yang lain? Mungkin kita bisa tampilkan dulu gambarnya jadi supaya nanti para penonton di sini semua bisa tahu bagaimana gambar nyamuk tersebut. Nah, oke Jadi nih. kalau kita bicara mengenai gambar nyamuk, mungkin bisa ditampilkan slide-nya ya. Nah, kita lihat nyamuk ini punya ciri khas sendiri untuk karakteristik nyamuknya itu sendiri. Dia warnanya hitam pekat. Hitam Kemudian di pekat. bagian punggungnya itu dia ada garis putih vertikal dan di kakinya dia ada garis putih horizontal. Kalau supaya nanti daripada Begitu. bingung, nanti ketika kita melihat ada nyamuk, kita lihat aja ada bintik warna putih atau tidak. Jika ada, kita bisa curiga jangan-jangan itu memang nyamuk Aedes. Ini untuk ciri khasnya. Nah, selain itu ada ciri khas yang lain dari nyamuk ini. Nyamuk ini tuh dia nyamuk yang menghisap darah manusia. Ini hanyalah nyamuk Aedes aegypti yang betina. Karena dia membutuhkan darah tersebut untuk berkembang biak. Kalau misalnya dia yang jantan, dia biasanya hanya mengisap sari-sari tumbuhan saja. Oh, begitu ya, dok. Jadi cuma yang betina. Jadi yang jantan ini tidak menularkan gitukah, dok, maksudnya? Lebih Atau bagaimana? tepatnya dia tidak menghisap darah manusia karena dia yang butuh tuh betina, karena dia butuh untuk berkembang Oh, biak. jadi dia cuma gigit gitu aja ya, dok ya? Betul. Kalau yang Oh. jantan dia lebih ke arah tanaman. Oh, tanaman. Iya, Oh, betul, iya. sari-sari tanaman. Nah, kemudian ciri khas dari nyamuk ini juga dia sifatnya antropolik. Antropolik itu apa? Jadi dia bisa dia hanya menghisap darah manusia aja, nyamuk Aedes aegypti betina ini, dan dia sifatnya multiple feeding. Dia bisa Multiple feeding. betul. Dia bisa menghisap beberapa darah manusia, yang artinya mengapa jika dia semakin padat penduduknya, dia semakin resiko besar penularannya. Karena dia bisa menginfeksi virus, dia bisa menyebarkan virus tersebut lebih banyak pada beberapa manusia. Oh, Nah, doyan minum darah gitu ya, dok iya, ya? dia bisa menghisap beberapa darah manusia. Dan untuk jam-jamnya, kan paling sering nih, jam-jamnya nyamuk itu biasanya paling sering kalau di Wita ya,
Itu pagi hari sekitar jam 10, jam 11 Wita, atau sore sekitar jam 5 sampai jam 6 sore. Itu nyamuk tuh paling sering menggigit di antara jam tersebut menurut dari beberapa penelitian. Dan juga gitu. kalau kita lihat nih eh, mengenai kasus DBD. Kasus DBD ini paling sering dan paling banyak di musim awal dan di musim ujung penghujan. Kalau Awal. dilihat dari bulan, dia trennya akan meningkat di bulan Januari sampai Februari. Awal tahun gitu ya dok ya Awal berarti. tahun nanti akan meningkat. Mm-mm. Terus nanti mulai agak turun di bulan April. Nanti baru naik lagi di bulan November ketika mulai musim penghujan. Ini disesuaikan kalau kita lihat dari data di Kalimantan Selatan sendiri, khususnya di Banjarmasin, di tahun 2023 ini, kejadian angka insiden demam berdarah yang paling tinggi, yang paling banyak di bulan Januari. Ada 23 kasus. Diikuti oleh bulan Februari 17 kasus. Kemudian dari bulan Maret sampai bulan Agustus ini, dia kurang dari 10 kasus. Di mana dari bulan Januari sampai bulan Agustus ini jumlah total pasien yang meninggal akibat infeksi denggi ini ada 3 orang. Sekilas memang kalau kita lihat case fatality rate-nya dia hanya 0,042%. Rendah ya dok ya, tergolong rendah Tergolong ya. masih rendah di bawah target nasional kan kurang dari 0,6%. Akan tetapi memang target kita atau target WHO secara global nanti di tahun 2030 itu adalah zero death. Artinya adalah 0 atau tidak ada angka kematian akibat infeksi denggi ini. Oh begitu. Jadi memang ini masih menjadi PR kita, masih menjadi suatu penyakit yang sekilas sudah cukup umum, familiar, tapi tidak bisa kita singkirkan atau kita remehkan. Iya, karena masih terus ada ya dok ya, setiap tahunnya itu pasti Betul. aja ada yang Iya. dirawat karena DBD, terus nanti fogging massal karena banyaknya kasus DBD, seperti itu yang pernah saya dengar dok. Betul, dokter. Jadi gini dok, tadi kan itu yang bisa menyebabkan adalah si nyamuk betina Aedes gitu ya dok ya, mau dia itu Aedes aegypti ataupun Aedes albopictus tadi ya dok ya, ada dua, ternyata saya juga baru tahu ada dua. Yang saya tahu cuman Aedes aegypti gitu aja dok. Betul, itu Nah, yang paling sering. Terus ternyata tadi dia itu cenderung meningkat pada saat musim hujan ya dok ya. Betul. Nah itu korelasinya kenapa ya dok ya saat musim hujan? Jadi begini, kita mengapa sebenarnya kan musim penghujan harusnya di November sampai Februari itu ya. Betul, Tapi kenapa betul, kok dok. musim kemarau juga ada? Saya jelaskan dua-duanya. Nah mantap Ketika nih. dia musim penghujan, dia banyak genangan air. Kita harus tahu bahwa fase nyamuk menjadi dewasa itu dari telur, kemudian dia menjadi jentik, kemudian menjadi pupa atau kepompong, sampai akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Nah, proses dari telur hingga menjadi pupa atau kepompong tersebut dia membutuhkan media untuk berkembang biak, yakni air. Jadi ketika musim penghujan ada banyak genangan air, semakin tinggi berarti resiko nyamuk tersebut bisa berkembang biak dan bisa menularkan virus denggi tersebut kepada manusia. Sementara kalau pada musim kemarau sebenarnya lebih ke arah aktivitas dari nyamuk itu sendiri. Jadi dari beberapa penelitian disebutkan bahwa memang ketika suhu udara itu di atas 30 derajat Celcius, nyamuk itu akan semakin agresif, bisa menghisap itu frekuensinya 3-5 kali lebih lipat. Lebih banyak, lebih sering. Makanya kenapa pada saat walaupun musim kemarau masih ditemukan terutama pada daerah yang padat penduduknya, yang sanitasinya yang banyak tempat sampahnya tergenang atau sanitasinya kurang bagus, dia tetap bisa ditemukan kasus denggi. Karena memang aktivitas nyamuknya tersebut juga jauh lebih aktif ketika suhu udara lebih panas. Wah, itu tadi nih sobat sehat, PR banget ternyata ya dok ya buat kita yang khususnya notabennya nih tinggal di Kalimantan Selatan ya, base-nya itu kan wetland nih ceritanya, kan lahan basah, terus juga di sedikit ke samping dari Khatulistiwa nih, otomatis kan suhu juga ini berarti double dong berarti ya gitu ya dok ya. Sebenarnya memang denggi ini nggak cuma di Kalimantan ya, memang sebenarnya ini masih menjadi permasalahan di daerah negara tropis, atau kita bilang
ini adalah kasus yang masih dikatakan neglected tropical infectious disease. Apa itu, Dok? Jadi masih kasus yang masih belum terselesaikan, yang masih menjadi PR. Memang ini memang permasalahan tidak cuma di Indonesia, tidak cuma di Kalimantan, tetapi di beberapa negara tropis di dunia juga, Dok. Intinya yang Masih menjadi PR iya, kita. berarti ya itu tadi sobat sehat sekalian, di samping kita Kalimantan ini adalah wilayah tropis ya Iya, tadi, betul. dan itu ternyata menjadi suatu sumber juga bahwa demam berdarah denggi ini akan semakin tinggi nih aktivitasnya, terjadinya juga akan semakin tinggi karena faktor itu tadi, faktor demografisnya tadi ya, Dok ya, faktor Betul. wilayah tempat tinggal kita. Nah, terus Dok, itu kan tadi tentang penyebabnya nih, Dok. Oh, ternyata penyebabnya nyamuk yang sudah diinfeksi oleh virus denggi tadi ya, Dok ya. Inggih. Nah, setelah itu apa saja sih, Dok, faktor resiko bisa terjadinya demam berdarah denggi ini, Dok? Baik, kalau kita bicara mengenai faktor resiko, ada 3 faktor resiko yang sebenarnya cukup berperan dalam penyebaran infeksi virus denggi ini. Yang pertama adalah dari faktor manusia itu sendiri. Apa saja yang paling bisa berperan? Yang pertama adalah dari usia. Usia untuk yang paling sering terkena infeksi virus denggi adalah usia produktif, usia 15 sampai 45 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah dari status nutrisi. Jadi beberapa penelitian menyebutkan bahwa semakin pasien itu obesitas, semakin tinggi resiko dia terkena infeksi virus denggi yang lebih berat. Dan yang ketiga adalah riwayat terkena infeksi virus denggi sebelumnya. Jadi jika seseorang sebelumnya dulu, kan kita tahu bahwa penyebab infeksi virus denggi itu dia ada virus DEN1 sampai DEN4. Jika dia sudah pernah terkena infeksi virus denggi, resiko dia akan memiliki rentan resiko terjadi infeksi virus denggi yang berikutnya itu jauh lebih besar. Oh, malah berkebalikan dengan jenis penyakit virus lainnya ya, Dok ya. Maksudnya kalau misalnya contohlah kayak kemarin COVID ya, Dok ya. Kalau misalnya udah kena tuh kita punya imunitas tuh kekebalan supaya untuk berikutnya itu kemungkinan kenanya agak ya lambat dikit lah ketimbang yang misalnya belum pernah kena gitu loh, Dok. Kalau denggi ini sendiri malah kebalikannya gitu kah, Dok, maksudnya? Iya, jadi misalnya nih pasien itu pernah terkena infeksi virus DEN3. Kemudian yang berikutnya dia terkena lagi infeksi virus DEN4. Nah, dulu antibiotik yang terbentuk pada saat dia terkena infeksi virus DEN3 tersebut bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan yang jauh lebih hebat ketika dia terkena infeksi virus DEN4 tersebut. Oleh sebab itu memang menjadi faktor risiko kenapa dia jauh lebih rentan bila terkena infeksi virus denggi dengan jenis strain yang berbeda. Oh, jenisnya ya, Dok ya. Jenis yang lainnya. Maka Betul. itu bisa diwaspadai bahwa itu akan bisa menjadi serangan yang lebih berat ketimbang yang pertama dia kali kena ya, Dok ya, kayak Betul gitu. sekali. Tadi kan udah ada dokter sebutkan nih bahwa usia-usia rentan itu ternyata usia produktif, Dok. Nah, Betul. kenapa, Dok, bisa usia produktif nih, Dok? Nah, Mungkin lebih tepatnya dari demografi dulu, lebih banyak usia produktif dan juga aktivitas mungkin juga bisa ya, Dok ya. Ini Aktivitas kan ya. berdasarkan dari penelitian epidemiologi yang mana yang lebih sering terkena. Dan juga sebenarnya untuk anak-anak pun juga sebenarnya juga cukup sering, tapi mungkin banyak juga disebabkan oleh infeksi virus yang lain. Jadi penyebab demam salah satunya demam denggi ini memang mirip keluhannya dengan infeksi virus yang lain. Tetapi untuk demografi memang secara penelitian memang lebih banyak di usia produktif 15-45 tahun. Oh, gitu Untuk ya. sementara itu, Dok. Jadi nih sobat sehat sekalian, selain tadi usia produktif perlu diwaspadai, jangan abai juga ya, Dok ya, bahwa usia lain pun rentan terkena juga. Betul. Karena itu tadi aktivitas nyamuknya lah yang di jam-jam yang sudah disebutkan tadi, jam-jam tertentu yang dia itu produktivitasnya tinggi, dan juga letak demografis kita serta lingkungan kita juga ya, Dok ya, yang menjadi peran ada penting. juga faktor lain, Dok. Apa nih, Dok? Faktornya lain kira-kira? kan selain dari manusia sendiri, dari strain virusnya itu sendiri, di mana strain virus ini dia terjadi perubahan tergantung dari pergerakan manusia.
kan memang secara epidemiologi dikatakan yang paling sering DEN 3. Mm-mm. Tapi sebenarnya itu dulu tuh sudah sempat mengalami pergeseran. Mulai dari DEN 2 yang lebih sering, kemudian dari DEN 1, tergantung dari perjalanan manusia. Entah itu perjalanan dari migrasi atau dari perjalanan internasional. Itu yang menyebabkan begitu. pergeseran dari strain tersebut. Itu juga bisa mempengaruhi. Mm-mm. Atau yang paling sering, ini yang paling penting, adalah faktor yang bisa dimodifikasi dari faktor lingkungan, Dok. Mm-mm. Iya, Dok. Jadi kita harus tahu dulu bahwa infeksi virus dengue ini paling sering menyerang pada daerah yang penghuninya padat penduduknya. Mm-mm. Oleh sebab itu kenapa kalau kita lihat di data nasional di tahun 2023 ini, untuk infeksi virus dengue ini termasuk yang paling tertinggi di daerah Jawa. Karena Di dia daerah tidak Jawa. betul, karena dia di daerah yang padat penduduknya tersebut. Uh-uh. Semakin dia padat penduduknya, semakin dia resiko terkena infeksi virus dengue lebih besar. Mm-mm. Yang kedua, Mm-mm. itu adalah soal mengenai sanitasi tempat pembuangan sampah yang kurang baik. Mm-mm. Semakin dia sanitasinya kurang bagus, tempat pembuangan sampahnya kurang bagus, dia juga bisa meningkatkan resiko infeksi virus dengue tersebut. Mm-mm. Atau yang ketiga adalah kita tahu ventilasi. Jadi Iya. kita tahu di rumah sering ada ventilasi. Betul. Sebaiknya memang pada saat infeksi virus dengue itu sekarang ini dipasang kawat kasa. Kawat nyamuk itu ya, Dok ya? Betul. Ah. Nah, ketika dia ventilasinya dia tidak terpasang kawat kasa, Mm-mm. di mana nyamuknya lebih banyak masuk ke dalam rumah, otomatis dia bisa meningkatkan resiko terkena infeksi virus dengue itu atau penularan tersebut 9 kali lipat lebih besar. Makanya kenapa disarankan sekarang ada kawat kasa atau kawat nyamuk tersebut. Di semua ventilasi ya, Dok. Betul. Ya. Mm-mm. Yang berikutnya adalah suhu udara lembab. Mm-mm. Kelembapan suhu udara tuh juga ternyata mempengaruhi. Rumah yang daerah suhu udaranya lebih lembab ternyata juga mempengaruhi virus tersebut. Infeksi virus dengue itu ternyata lebih besar di daerah rumah yang suhu udaranya lembab. Makanya kenapa ventilasi cuaca udara tuh harus diperhatikan juga. Itu sih, Dok, yang dari beberapa faktor resiko yang bisa diubah hingga beberapa faktor resiko yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Iya, seperti suhu dan iklim ya Iya, gitu ya, Dok betul, ya. dokter. Itu kan nggak bisa kita kendalikan nih. Jadi Iya. bagaimana cara menguranginya ya, Dok ya, Betul. supaya si nyamuk tadi sama virusnya tadi nggak begitu masif nih menyerang manusia ya, Dok ya. Ya, kita seperti menurunkan itu. angka kesakitan lebih tepatnya. Betul sekali. Nah, itu tadi Sobat Sehat. Nah, terus kan kita nih taunya demam berdarah dengue ini cuman demam ya gitu. Kebanyakan sih demam gitu. Kita bagaimana nih, Dok, caranya membedakan ya, apakah itu demam berdarah, apakah demam biasa, ataukah demam yang disebabkan oleh penyakit lain. Nah, jadi lebih ke gejala yang spesifik nih, Dok, untuk demam berdarah ini. Monggo, Dok, silahkan, Dok. Baik, kalau kita bicara mengenai infeksi dengue, kita bicara mengenai gejala. Baik, ketika seseorang terkena infeksi dengue, kemungkinan besar ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, pasien tersebut walaupun terinfeksi dia tidak ada gejala, atau kita bisa bilang itu namanya asimptomatik. Iya. Nah, yang berikutnya ini yang baru dia memiliki gejala. Gejala demam dengue itu cukup bervariasi. Tidak ada yang sama antara satu orang dengan orang yang lain. Di mana dia bisa dibagi jadi 3 fase. Fase demam, fase kritis, sama fase pemulihan. Yang harus kita perhatikan itu adalah khususnya untuk fase demam, tentu ada demam. Iya. Nah, demamnya itu kan tentu demam sekitar 2-7 hari. Dengan demamnya itu khasnya adalah dia sifatnya tinggi dan mendadak. Jadi kalau kita lihat nih, misalnya pagi itu pasiennya nggak demam, tapi ketika sore hari tiba-tiba pasien itu demam, itu termasuk salah, dan demamnya tinggi mendadak hingga sampai lebih dari 39 derajat Celcius. Itu termasuk salah satu ciri khas bahwa dia adalah infeksi virus. Begitu ya, Di mana Dok, ya. salah satu penyebabnya adalah infeksi virus dengue. Dan memang disarankan terutama bagi para dokter yang dokter di IGD, dokter yang di tempat fasilitas kesehatan pertama, dan juga untuk orang tua agar bisa menghitung hari demam. Sekilas itu sederhana, tapi itu penting untuk melihat nanti perjalanan penyakitnya bagaimana. Jadi ketika kita tanyakan misalnya nih, hari ini hari Kamis, ada pasien datang dengan keluhan demam, yang harus kita tanyakan pertama adalah, Ibu demamnya sejak kapan? Contoh pasien itu bilangnya
Sejak Selasa, Dok. Mm-mm. Pertanyaan berikutnya yang harus kita tanyakan adalah jam berapa? Mulai jam berapa pasien itu demam? Mm-mm. Jika pasien tidak bisa menyebutkan secara spesifik, Mm-mm. kita ubah pertanyaannya lagi. Pada saat dia pagi, atau siang, atau sore, atau pada saat malam hari. Mengapa itu penting? Mengapa itu perlu? Karena itu penting untuk kita bisa menghitung hari demam. Sekilas itu sederhana, tapi itu penting. Mm-mm. Jadi demamnya tinggi mendadak, Mm-mm. demam 2-7 hari tersebut, Mm-mm. dia nanti itu adalah salah satu dari fase demam yang diikuti oleh beberapa gejala berikut, yakni yang pertama, adanya sakit kepala Sakit kepala ya, Dok, ya. atau sakit di belakang mata, Mm-mm. atau adanya nyeri otot, Mm-mm. atau adanya nyeri sampai ke tulang. Jadi khasnya demam berdarah tinggi ini adalah nyeri breakbone fever. Breakbone fever ya, Dok, Betul, ya. nyerinya tuh sampai ke daerah tulang, sampai sendi-sendinya sakit semua. Itu salah satu gejala ciri khasnya dari infeksi virus dengue. Oh. Dan yang berikutnya adalah ruam kulit. Nah, selain itu ada beberapa, selain dari demam dan beberapa gejala lainnya, ada beberapa tanda bahaya yang mungkin bisa terjadi pada pasien. Yang harus diwaspadai, yang pertama adalah nyeri perut yang hebat. Yang kedua adalah muntah persisten. Banyak definisi untuk muntah persisten dan masih banyak perdebatan untuk muntah persisten tersebut. Karena takutnya kalau muntah biasa dibilang itu tanda bahaya, tapi Iya, ternyata betul, Dok. kita harus bisa membedakan antara muntah biasa dan juga muntah persisten. Yang disebut dengan muntah persisten bisa satu, dia muntahnya lebih dari 5 kali Berturut-turut atau gimana, Dok? berturut-turut dalam waktu 6 jam, 5 atau kali. dia muntah lebih dari 3 kali dalam waktu 1 jam, atau dia muntah terus-menerus dalam waktu 2 hari berturut-turut atau lebih. Kita bisa golongkan itu muntah persisten yang merupakan salah satu tanda bahaya dari infeksi dengue. Yang berikutnya itu adalah perdarahan. Perdarahan itu adalah perdarahan yang di daerah mukosa, entah itu mukosa hidung yang kita lihat, yang kita kenal sebagai mimisan, atau daerah rongga mulut, di mana pasien nanti akan bilang, gusi saya berdarah, dokter, tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Atau perdarahan dari lambung. Perdarahan dari lambung ini contohnya bisa seperti pasien itu BAB hitam, atau pasien itu muntah hitam. Nah, keluhan yang lainnya itu bisa selain dari perdarahan tersebut adalah dengan adanya penurunan atau perubahan perilaku. Entah itu pasien bisa menjadi gelisah atau pasien penurunan kesadaran. Mungkin atau misalnya kita tanyakan keluarga, dia akan berkata, pasiennya tidur terus, dok, cenderung mengantuk. Memang sekilas itu biasa, tapi takutnya kita membutuhkan pemeriksaan yang lebih lengkap, apakah itu memang benar-benar pasien tidur atau itu adalah pasien itu mulai terlihat mengantuk karena penurunan kesadaran. Itu yang nanti dibantu dinilai oleh dokter klinisi. Yang berikutnya adalah tangan pucat, dingin ataupun lembab, ataupun terlihat pucat, dingin dan juga lembab. Nah, sebenarnya ini kalau yang di sini yang saya jelaskan di sini adalah peran dari dokter klinisi atau dokter yang bertugas di fasilitas kesehatan pertama atau IGD. Jadi kita tuh mengenal ada namanya 5-in-1 maneuver magical touch. Itu yang penting karena hanya dengan kita menyentuh tangan pasien, ternyata kita bisa menilai apakah pasien tersebut ada tanda bahaya atau tidak. Dengan kita menyentuh tangan pasien, kita bisa lihat yang pertama, warnanya pucat atau tidak. Yang kedua, capillary refill time, untuk melihat apakah bagaimana perfusi di daerah perifer tersebut, apakah terganggu atau tidak. Yang ketiga, jika perfusinya terganggu, otomatis dia akan terlihat dingin, tangan tersebut akan dingin, suhunya akan dingin. Dan yang keempat, kelima ini bisa jadi satu langsung. Dan kita bisa hitung dari nadi pasien. Ketika pasien kekurangan cairan, ketika pasien jatuh dalam kondisi shock, nadinya akan meningkat. Dengan kekuatan untuk kita bilang
kualitas nadinya Mm-mm. itu lemah. Ketika kita Cepat raba lemah, tapi lemah ya dok ya. betul, tidak kuat angkat. Jadi dengan hanya kita menyentuh tangan pasien, ternyata kita bisa menilai 5 hal yang bisa melihat apakah dia ada tanda bahaya atau tidak dari infeksi virus dengue tersebut. Yang berikutnya ini dinilai oleh dokter ya, itu adalah pembesaran dari liver. Dan yang terakhir tersebut adalah apakah dia ada akumulasi cairan, entah di daerah rongga perut yang berupa asites, di mana kalau pasien mungkin mengeluhkannya adalah, dok, perut saya tambah besar dok. Nah ternyata pada saat diperiksa itu adalah pengumpulan di daerah rongga perut atau di daerah rongga cairan pembungkus paru, atau kalau pasien mengeluhkannya sesak nafas ya tapi dok ya. setelah diperiksa ternyata ada cairan di daerah rongga pembungkus paru atau kita kenal dengan nama efusi pleura. Jadi memang tanda bahaya tersebut yang memang harus kita waspadai pada pasien dengan kasus infeksi dengue. Jadi tadi selain demam ada gejala lainnya, dan ada juga gejala yang merupakan tanda bahaya yang kita bisa curigai, oh jangan-jangan nih pasien ini terkena infeksi virus dengue tersebut. Oh begitu nih sobat sehat sekalian. Terus satu lagi nih, untuk yang tanda bahaya tadi dok, saya mau nanya nih sekalian ya dok ya, untuk mencapai proses yang terjadinya cairan menumpuk di perut ataupun di rongga paru itu tadi, berapa lama dok kira-kira dok? Jadi kan kita tahu ya, tadi kan memang ada fase demam, kemudian fase kritis, kemudian fase pemulihan. Fase demam 3 hari pertama ini mungkin ada juga sedikit menambahkan ya. Jadi fase demam 3 hari pertama ini adalah fase di mana mungkin keluhan semua terlihat. Nah, ketika di hari ke-4 sampai hari ke-6 itu pasien masuk ke fase kritis. Ada yang khas sebenarnya dari tadi gejalanya. Sedikit menambahkan. Jadi yang khas adalah ketika dia sudah hari ke-4, demamnya turun, akan tetapi proses krisis tersebut terjadi di mana cairan pembuluh darah banyak yang keluar ke daerah ekstrasel, sehingga di daerah darah tersebut pekat, sehingga nanti hematokritnya meningkat, dan nanti trombositnya akan terlihat turun. Nah di situ di hari ke-4 sampai hari ke-6. Nah di sini yang memang sebenarnya yang kita edukasi kepada para dokter, baik itu dokter jaga IGD atau dokter fasilitas kesehatan, untuk sedikit mengubah mengenai metode edukasi. Seringkali kita memberikan pada saat pasien periksa ke tempat kita memberikan edukasinya setelah kita memberikan obat dan pasien diperbolehkan pulang, kita memberikan edukasinya seperti ini. Bapak atau ibu, nanti kalau masih demam kembali lagi ya. Sementara khasnya dari infeksi virus dengue ini, ketika dia hari ke-4, dia demamnya turun, tapi pasien bisa jatuh dalam kondisi shock. Yang harus diperhatikan adalah apakah pasien itu nafsu makannya masih baik atau tidak, apakah pasien itu dari intake cairan atau ada tanda-tanda kekurangan cairan, ada muntah hebat, ada nyeri perut yang hebat, atau ada sesak nafas atau tidak. Itulah yang sebenarnya kita nanti edukasi ke pasien. Jika nanti memang demamnya sudah turun tapi masih ada gejala, lebih baik kita kontrol. Betul. Karena jangan-jangan pasien tersebut sebenarnya jatuh ke dalam fase kritis tersebut. Tadi, ya, dok, ya. Jadi lebih baik kita mengubah edukasinya dengan cara jika ada gejala masih ada gejala, lebih baik kontrol. Bukan kalau misalnya demam masih kembali ya dok lagi. ya. Nanti karena takutnya pasien merasa demamku sudah turun, ya sudah nggak apa-apa. Padahal sebenarnya pasien ketika masih ada gejala dia jatuh dalam kondisi kritis tersebut. Tahu-tahu nanti sudah shock ya dok ya gitu. Begitunya, ya. Dok. Terus ini dok, tadi kan itu tanda-tanda bahaya dok yang mungkin diketahui orang awam itu awalnya cuman demam ya dok ya. Inggih. Demamnya itu ternyata ada khasnya juga, tadi dari dokter Bernadette sudah menjelaskan bahwa demamnya itu terjadi secara tiba-tiba dan langsung tinggi seperti itu dok ya. Betul. Nah kebetulan kemarin itu di awal tahun juga keluarga saya ada yang kena demam berdarah dok. Jadi persis seperti yang dokter Bernadette sampaikan tadi bahwa demamnya itu tiba-tiba dan langsung tinggi. Nah seperti itu. Tapi untungnya tidak merembet ke gejala-gejala yang lain karena Betul. penanganannya
bisa saya percepat seperti itu, Dok. Inggih. Nah, terus Dok, tadi kan gejalanya nih sudah jelas banget ya, Dok ya, bahwa ada fase yang fase demam, terus fase kritis yang banyaknya tidak disadari oleh masyarakat dan pasien. Terus baru masuk fase pemulihan. Terus Dok, kalau misalnya ada gejala-gejala seperti itu tadi, Dok, kapan seharusnya pasien atau keluarga pasien membawa pasien tersebut ke rumah sakit atau untuk meminta pertolongan dokter seperti itu, Dok? Kapan kira-kira, Dok, bagusnya? Baik, yang pertama ketika kita mendapatkan pasien dengan demam, yang harus kita pastikan adalah apakah benar pasien itu terkena infeksi virus denggi atau tidak. Dipastikan dulu begitu ya, Dok ya? Pastikan dulu, itu yang penting. Karena ciri khas dari infeksi virusnya berbeda. Jika terkena infeksi virus atau bakteri yang lain itu berbeda. Dan memang untuk kasus infeksi virus denggi itu khasnya adalah seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, ketika kita dapatkan keluhan tersebut, yang kita pastikan adalah berikutnya adalah dengan beberapa pemeriksaan dulu, Dok. Pastikan dulu infeksi virus denggi atau tidak dengan beberapa pemeriksaan dulu. Yang pertama, ini pastikan dulu ya, Dok ya, bagaimana cara saya sedikit cerita tentang bagaimana menegakkan infeksi virus denggi dulu. Betul. Baru nanti kita lihat jika memang pasien itu terkena benar infeksi virus denggi, kapan sebaiknya kita bawa ke dokter. Oh begitu. Jadi Oke, kita Dok. jelaskan lebih banyak dulu, jadi supaya nanti masyarakat yang lainnya tahu, karena takutnya nanti dikira semua demam adalah DBD. demam denggi. Iya, Terutama demam yang sifatnya mendadak. Sementara demam yang sifatnya tinggi dan mendadak itu sebenarnya khasnya adalah virus. Di mana virus itu kan cukup banyak contohnya. Iya, Tapi Dok. salah satunya adalah infeksi virus denggi. Jadi sebelumnya tentang pemeriksaan dulu. Pemeriksaan dulu yang paling bagus ya, yang paling direkomendasikan itu sebenarnya adalah pemeriksaan PCR. PCR. Betul. Semacam COVID ya gitu ya, Dok? Nah, karena kita sudah melewati pandemi COVID, saya yakin beberapa masyarakat pasti tidak asing dengan pemeriksaan PCR ini. Pemeriksaan ini yang paling bagus, yang paling efektif untuk mendeteksi virus denggi. Bedanya kalau dulu COVID itu dia butuh bahannya adalah swab tenggorokan, karena memang penularannya lewat sana. Sementara kalau infeksi virus denggi itu dia butuh bahannya, sampel atau spesimen pemeriksaannya adalah sampel darah. Sampel darah karena ya, Dok dia ya? pemeriksaannya dari situ. Jadi prinsipnya sama. Hanya saja kan kita tahu bahwa tidak semua fasilitas kesehatan memiliki pemeriksaan PCR tersebut. Betul, Oleh Dok. sebab itu dibutuhkan pemeriksaan yang lain seperti yang kita ketahui adalah NS1. Saya yakin beberapa Bapak Ibu dan di rumah mungkin ada yang sudah mengenal dengan pemeriksaan NS1. NS1, iya. Benar. Jadi pemeriksaan ini bisa terdeteksi di hari 1 sampai hari ke-8, di mana dia meningkat di hari ketiga. Jadi jika pasien itu positif, nanti positif ya, NS2-nya positif, kita bisa bilang langsung pasien ini terkena infeksi virus denggi. Oh, di hari pertama itu ya, Dok ya? Langsung bisa dari nampak hari atau? 1 sampai ke-8. 1 sampai 8 sudah terdeteksi di NS1 tadi ya, Dok ya? Betul. Akan tetapi jika nanti hasilnya ternyata negatif, Dok, itu tidak menyingkirkan infeksi virus denggi, Dok. Jadi bisa jadi dia memang terkena infeksi virus denggi, akan tetapi hasil serologinya masih negatif. Begitu, Dok. Jadi kita harus tahu dulu, kita pastikan dia infeksi virus denggi atau tidak dulu. Yang kedua adalah pemeriksaan dari IgM dan juga IgG, pemeriksaan antibody. Kalau dia sifatnya baru pertama kali, sifatnya akut, dia baru bisa terdeteksi hari ketiga sampai hari kelima. Makanya kenapa saya tadi jelaskan di awal bahwa menghitung hari demam itu penting. Karena ketika serologi antibody IgM tersebut baru mulai terdeteksi di hari ketiga. Makanya kenapa demamnya, ketika kita bisa menghitung hari demam, kita bisa memperkirakan pemeriksaan apa yang sebenarnya cocok, yang pas ya, Dok ya, untuk menentukan bahwa apakah pasien ini benar-benar terkena infeksi virus denggi atau tidak. Dimana nanti kalau IgM nanti kan meningkat tuh dimulai di hari ketiga sampai kelima dengan
bervariasi, dia mulai meningkatnya di hari keberapa. Kemudian yang berikutnya adalah IgG, di mana kalau dia infeksinya primer dia meningkat di hari ke-14, tapi kalau dia dulu sudah pernah terinfeksi dia akan meningkat di hari kedua. Begitu ya, Jadi Dok, ya. yang pertama kali kita pastikan dulu adalah benarkah ini infeksi virus dengue atau tidak. Sesuai dengan pemeriksaannya tadi ya, Dok, ya. Betul. Dan tipe demamnya. Nah, jadi betul. Hari demamnya lebih tepatnya, Dok, ya. Betul. Ketika nanti kita bawa ke rumah sakit, otomatis ketika pasien menunjukkan ada gejala demam, dengan ada yang gejala tadi yang 5 tadi, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri belakang mata, nyeri sendi, ataupun ada ruam kulit, kita bawa aja dulu ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Jika nanti hasilnya memang adalah infeksi virus dengue, kita baru lihat, Dok. Yang pertama adalah ini berbeda ya, kita kan sebagai dokter klinisi tidak saklek dengan praktek. Ya, betul, Dok. Yang kita lihat adalah apakah memang pasien itu memang benar-benar ke arah dengue membutuhkan tindakan lebih lanjut atau tidak. Yang harus kita lakukan adalah kita lihat apakah ada tanda bahaya atau tidak. Kalau nanti misalnya ada tanda bahaya dengan adanya hasil pemeriksaan laboratorium yang abnormal, kita nanti bisa minta pasien untuk rawat inap. Jadi tanda bahaya yang ada tanda-tanda, jika ada tanda-tanda berikut segera bawa ke rumah sakit terdekat. Oh, seperti yang ini ya, Dok, ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, yakni tanda bahaya tersebut. Jadi kalau nanti Bapak Ibu di rumah ada pasien dengan demam, ada beberapa gejala dengan tanda bahaya berikut, segera bawa ke rumah sakit. Karena nanti kita akan lakukan pemeriksaan, setidaknya pemeriksaan darah rutin. Untuk melihat tadi ya, Dok, ya. Untuk melihat, meyakinkan nih benarkah itu demam apakah dengue dia demam tadi. dengue atau tidak. Baik, nah itu tadi nih sobat sehat sekalian, ada gejala-gejala yang merupakan itu adalah gejala pertama kali muncul, ada gejala setelahnya yang diikuti dengan perburukan, dan gejala-gejala krisis lainnya. Perlu dilihat juga ya sobat-sobat sekalian bahwa jangan sampai ketika dia di fase kritis malah kita abai gitu. Betul. Karena demamnya tadi turun ya, Dok, ya, pada fase kritis tadi ya, Dok, ya. Demamnya ternyata turun, tapi gejala ini bisa ada pada pasien. Nah itu jadi seyogyanya kita itu aware nih terhadap gejala-gejala yang masuk ke fase kritis tadi. Nah karena gejalanya kita sudah tahu, terus pemeriksaannya udah tahu, kapan kita membawa ke rumah sakit juga sudah tahu ya, Dok, ya. Terus kalau misalnya nih pasien memang benar terkena DBD, apakah dia memang harus rawat inap seperti itu, Dok? Dan bagaimana sih sebenarnya penanganannya yang tepat, Dok, kalau misalnya kita nih dari rumah ceritanya, Dok? Anggaplah kita terjadi demam tingginya itu di rumah gitu, Dok, dan kita mungkin bingung nih, kita minum obat dulu apa langsung ke rumah sakit, Dok? Biasanya kan kita mikirnya kayak gitu, Dok. Nah gimana nih menurut dokter kalau seperti itu kejadiannya? Baik, jadi misalnya nih pasien ada demam di rumah. Salah satu penanganan pertama yang bisa diberikan, yang pertama otomatis minum obat penurun demam dulu, sambil kita bawa ke dokter. Nanti untuk dilakukan pemeriksaan. Karena nanti yang menentukan apakah pasien perlu dirawat inap atau tidak adalah penilaian dari klinisi dan laboratorium dari dokter tersebut. Jadi ketika pasien tersebut terkena infeksi virus dengue, kan ada dua tuh, bisa terjadi asimptomatik atau tidak ada gejala, atau dia bergejala. Betul. Kalau dia memang tidak ada gejala, dengan hasil nilai Hb-nya bagus, hematokritnya bagus, trombositnya normal, kita bisa minta pasien untuk rawat jalan. Kalau normal ya, Dok, ya. Betul. Atau di atas 100.000. Pedomannya di atas trombosit di atas 100.000, gitu, tidak ada gejala. Kemudian pasien makan minumnya bagus, tidak ada tanda bahaya, dan ini yang paling penting, harus ada yang nunggu di rumah. Oh iya, jangan sendirian. Harus ada yang evaluasi di rumah. Tahu-tahu dia anak kos, Dok, kayak gitu gimana? Betul. Atau yang paling berbahaya adalah pasien dengan usia geriatri. Iya. Karena pasien tua ya, Dok, ya. Kita tahu bahwa
kan gejala DBD itu dinamis, di mana dia bisa berbeda-beda, bisa berubah-ubah tiap waktu. Pagi tidak ada gejala, tiba-tiba siang atau sore bergejala. Itu yang harus kita pastikan, adanya penunggu atau wali di rumah yang bisa dipercaya untuk memantau apakah pasien tersebut ada tanda bahaya atau tidak. Mengalami gejala lain ya dok ya, seperti itu. Betul. Dan yang berikutnya adalah apakah dan pastikan bahwa pasien tersebut mau untuk dilakukan pemeriksaan atau evaluasi tiap hari, yakni jadi, evaluasi cek darah baik itu HB, hematokrit, dan juga trombosit per 24 jam dulu. Kenapa mesti setiap hari itu dok untuk pemeriksaan darahnya itu tadi? Karena kan biasanya nih masyarakat biasanya kan taunya habis cek darah gitu, tahu penyakitnya ya sudah, mungkin begitu. Kalau misalnya mesti diambil darah setiap hari, mungkin ada yang keberatan, ada yang bingung seperti itu dok. Kenapa nih kok diambil setiap hari gitu? Kenapa dok kira-kira? Baik. Jadi betul, jika itu memang infeksi virus dengue, memang tren atau perjalanan penyakitnya adalah seperti itu, di mana dia demam tinggi, di mana awalnya trombositnya masih normal, tapi kemudian trombosit itu akan turun sampai ke bagian titik terendah, hingga nanti dia naik lagi mulai menuju ke normal. Nah, yang kita takutkan adalah ketika pasien kontrol, di mana trombositnya masih bagus, kita tidak tahu tuh sampai di mana pasien itu trombositnya turun. Karena kalau misalnya trombositnya kurang dari 100.000, walaupun memang HB hematokritnya masih normal, kita memang sarankan pasien untuk sudah rawat inap jika trombositnya sudah kurang dari 100.000. Oh begitu ya dok ya. Iya. Jadi karena memang kita tidak tahu, jangan-jangan pasien tersebut sebenarnya sudah masuk ke dalam fase kritis tersebut. Itu yang memang kita harus lebih aware, itu yang memang kita harus lebih berhati-hati, terutama dalam pemberian terapinya adalah terapi cairan. Karena kita jangan sampai pasien itu kita loss, dan pasien nanti bisa jatuh dalam kondisi fase kritis, dan yang kita tidak harapkan adalah pasien jatuh ke dalam kondisi shock yang bisa menyebabkan kematian. Gitu ya, makanya dok, itu kenapa saran ketika pasien itu diperbolehkan rawat jalan pada pasien dengan infeksi virus dengue, pastikan ada orang di rumah, dan pastikan pasiennya mau untuk kontrol tiap hari, untuk cek darah tadi ya dok ya. Jika kelihatannya kembali ya ini ke penilaian klinisi, kita tidak bisa memaksakan semuanya harus sesuai dengan teori. Ketika kelihatannya itu pasien usia geriatri, usia 70 tahun lebih misalnya, tidak ada keluarga penunggu di rumah, trombositnya misalnya masih 120.000, 130.000, ya masih aman lah dok ya, masih ibaratnya dalam ibarat aman. Tapi kelihatannya pasien itu bisa rentan jatuh dalam kondisi fase kritis. Kita bisa rawat inap dengan kita mencegah jangan sampai nanti pasien malah neglected di rumah, pasien malah terlantar di rumah, yang nanti pasien jatuh dalam kondisi shock. Jadi kembali untuk rawat inap adalah penilaian dari dokter klinis yang merawat atau bertugas di tempat tersebut. Nah itu tadi nih sobat sehat. Jadi kalau misalnya memang penilaian dari dokter yang memeriksa nanti itu mewajibkan rawat inap, maka diambillah opsi rawat inap tadi ya dok ya. Kalau misalnya ternyata dari hasil laboratoriumnya bagus, terus tanda-tanda ke arah yang kritis juga tidak ada, dan orangnya masih bisa makan minum tadi ya dok ya. Tentunya ada yang menemani di rumah ya gitu ya dok ya. Harus ada. Itu diperbolehkan rawat jalan saja, tetapi harus dikontrol setiap hari tadi dok ya. Betul, kita evaluasi jangan sampai pasien loss, jatuh dalam kondisi kritis kita bilang. Itu tadi nih yang harus kita tandain bener nih, poin pentingnya ternyata di situ harus dicek setiap hari supaya kita tidak kecolongan pasien ini tiba-tiba masuk ke dalam fase kritisnya. Nah itu kan tadi sudah tahu juga nih dok, terus juga ada penanganan pertamanya tadi dok ya, sudah kalau misalnya memang ada demam boleh dulu untuk meminum obat penurun demam tadi dok ya. Setelah itu baru diperiksakan ke dokter dan boleh juga periksa darah. Nah terus kita masuk nih dok ke bagian bagaimana cara mencegahnya tadi nih dok. Ini kan masalah nyamuk
perkara nyamuk nih dok, gimana sih caranya buat mencegah nyamuk ini tidak menginfeksi kita semua dok, supaya kita nggak sakit DBD ini tadi dok, gimana dok kira-kira? Benar, di sini memang peran yang paling penting adalah pencegahan. Mm-mm. Kita tahu moto kita adalah pencegahan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, betul Baik, dok. jadi untuk pencegahan sampai sekarang ini yang paling efektif adalah pemberantasan dari sarang nyamuk. Mm-mm. Bagaimana cara kita untuk mencegah, memutus rantai penyebaran infeksi virus dengue tersebut. Untuk sementara ini di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan ini, untuk pencegahan yang baru dilakukan, yang baru ada baru 3. Mm-mm. Yang pertama adalah gerakan satu rumah satu jumantik, Mm-mm. yakni satu rumah satu juru untuk pencari jentik. Mm-mm. Yang kedua adalah gerakan yang baru ada adalah bagaimana kita mengevaluasi pemantauan jentik berkala. Mm-mm. Yang ketiga adalah yang mungkin paling banyak dikenal oleh para masyarakat, yakni 3M+. Mm-mm. Dulu kita hanya mengenal 3M saja, Mm-mm. tapi sekarang ini ada 3M+. Nah, pemberantasan sarang 3M+. nyamuk dengan 3M+ ini adalah yang paling penting, yang paling utama, yang harus dilakukan untuk memutus rantai penularan DBD. Yang pertama adalah menguras dan membersihkan tempat penampungan air secara rutin, secara berkala. Ini penting karena apa? Nyamuk itu paling suka berkembang membutuhkan media air untuk perkembangan. Dari telur menjadi jentik, menjadi larva atau menjadi pupa atau kepompong, lalu menjadi nyamuk dewasa. 3 fase awal itu di air. Sehingga jika nanti sudah ada dengan kita membersihkan air secara berkala, kita bisa memutus rantai perkembangbiakan nyamuk tersebut. Dan yang kedua adalah menutup tempat penampungan air serapat mungkin. Ini penting. Dan yang ketiga adalah ini perubahannya. Dulu kalau kita kenal adalah menimbun sampah bekas pakai atau menimbun kaleng. Iya betul dok. Dulu istilahnya adalah menimbun, tapi itu tidak disarankan lagi. Sekarang istilahnya adalah mendaur ulang. Mendaur ulang ya dok ya. Betul, yang barang-barang benda-benda yang sifatnya bisa ekonomis. Ternyata setelah kita lihat 3M itu tidak cukup. Oleh sebab itu sekarang ada namanya plus. 3M plus ini fungsinya untuk mencegah dan memutus rantai penularan atau penyebaran dari infeksi virus dengue tersebut. Apa aja? Jadi yang bisa dilakukan, ini ada beberapa cara, tapi yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita pasang kelambu. Pada saat tidur itu kita pasang kelambu. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan obat nyamuk, atau kita bisa menggunakan lotion atau repellent. Itu bisa kita gunakan. Yang ketiga adalah ini, menaburkan bubuk larvasida. Jadi di sini yang perlu diperhatikan atau digarisbawahi, tetap pada prinsip utama 3M. Kita membersihkan dan menguras tempat penampungan air secara rutin dan secara berkala. Kita taburkan bubuk larvasida ini pada daerah tempat yang sulit untuk dibersihkan. Jadi kita taburkan bubuk larvanya ini ke daerah tempat yang sulit dibersihkan tersebut, lalu kita biarkan selama 2-3 bulan. Memang ada kekurangannya, dia karena sifatnya sementara, jadi dia harus diaplikasikan beberapa kali. Jadi bubuk larvasida ini harus diaplikasikan 1 tahun itu 4 kali setidaknya. 1 tahun 4 kali ya dok ya. Untuk memberantas jentik nyamuk tersebut. Per 3 bulan berarti dok ya? Betul, per 3 bulan kita harus berikan. Di daerah tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, itu saya garis bawahi. Yang sulit dibersihkan. Kalau misalnya di rumah ada gentong tempat mandi yang kecil, nggak usah pakai bubuk larvasida. Setiap hari juga dikuras gitu ya dok ya? Kita kuras setiap hari, terus itu lebih efektif. Kemudian yang berikutnya adalah memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk. Jadi ada beberapa ikan yang bisa memangsa jentik nyamuk seperti ikan cupang, ikan koi, ikan mas, ikan sapu-sapu, ikan niala merah. Itu bisa dipakai karena dia bisa memangsa jentik nyamuk tersebut. Yang berikutnya adalah menanam tanaman pengusir nyamuk.
Tanaman yang mungkin bisa dipakai itu seperti lavender, daun lalu serai. Daun serai ya dok ya. Betul, itu Mudah bisa itu untuk ditanamnya. membantu mengusir nyamuk. Yang berikutnya adalah karena nyamuk itu suka di daerah yang lembab, cahaya dan ventilasi dalam rumah harus diperhatikan. Usahakan ketika ada sinar matahari kita biarkan, kita buka semua udaranya agar nanti sinar mataharinya masuk. Supaya udara dalam rumah tersebut tidak lembab. Dan untuk ventilasinya kita pasang kawat kasa tersebut, Kawat nyamuk tadi ya dok ya. kawat nyamuk untuk mencegah supaya tidak ada nyamuk yang bisa masuk. Dan yang terakhir, ini sebenarnya sering dilakukan. Kita biasa menggantung baju, kita taruh ada ini misalnya ruangan, ini tempat tidur kita, ini kita letakkan nyamuk kita letakkan baju-baju kita bergantungan. Ternyata itu jadi tempat sarang nyamuk. Yang seharusnya sebaiknya kita tidak menggantung baju karena di daerah tempat kita tidur atau tempat kita tinggal. Itu yang pertama, 3M+. Ada 2 yang sebenarnya masih ada dan sudah digerakkan di Banjarmasin ini. Yang kedua adalah pemantauan jentik secara berkala oleh petugas kesehatan. Jadi setiap 1-2 minggu sekali nanti ada petugas kesehatan yang memantau apakah bagaimana dengan kondisi penampungan, bagaimana dengan kondisi tempat penampungan air di daerah sekitar rumah tersebut. Nah yang terakhir ini yang sebenarnya dibutuhkan kerjasama dari masing-masing individu. Ada gerakan satu rumah satu jumantik, juru pencari jentik tersebut. Jadi kita harapkan di satu rumah tersebut ada satu orang yang bisa mengawasi kegiatan 3M+ tersebut. Karena tidak semua tenaga kesehatan atau semua petugas tersebut bisa memantau tiap hari. Iya betul. Jadi tugas dari jumantik tersebut adalah dia memastikan 3M+ ini jalan, baik dia menampung, membersihkan, menguras, atau dia menggunakan plusnya tersebut. Dia memastikan ada ikan pemelihara mangsa, memberikan bubuk larvasida, kemudian menanam tanaman pengusir nyamuk, atau mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah. Sekilas itu sederhana, tapi itu ternyata sangat efektif untuk memberantas sarang nyamuk tersebut. Sebenarnya kalau kita bilang di Indonesia pun sebenarnya sudah dikembangkan beberapa pencegahan yang lain, seperti apa vaksin. Vaksinnya vaksin ada dengue. berarti dok ya? Ada. Jadi sekarang ini di Indonesia tuh sekarang sudah mulai ada vaksin dengue. Sudah ada 2 yang sudah mendapatkan surat izinnya tersebut. Akan tetapi memang masih belum untuk di Banjarmasin ini masih belum ada pendataan dan itu sifatnya swasta. Oh gitu. Iya. Berbayar ya dok Iya, ya, seperti itu masih belum Betul. masuk program pemerintah ya dok ya. Semoga segera. Itu bisa salah satu yang bisa mencegah. Atau yang satunya adalah teknologi Wolbachia. Wolbachia ini sebenarnya di beberapa tempat di Jawa sudah mulai digerakkan karena Wolbachia apa itu? Wolbachia. Jadi nyamuk Wolbachia ini dia menggabungkan antara virus antara nyamuk Wolbachia dengan nyamuk dengue agar nanti virus tersebut tidak bisa berkembang biak. Tapi gitu. itu memang baru ada di Jawa. Di sini masih belum dikembangkan. Jadi nyamuknya ini dok maksudnya dikembangbiakan si Wolbachia Iya, itu betul. tadi supaya menggantikan Aedes tadi ya dok ya? Ya, Gitu ya? jadi supaya dikawinkan supaya nanti tidak terjadi penyebaran dari virus dengue tersebut, infeksi supaya nanti virus dengue tersebut tidak bisa berkembang biak di tubuh nyamuk tersebut. Tapi menggigit nggak dok? Kok saya jadi kepo ya dok ya? Untuk menggigit atau tidak pasti menggigit dong. Di mana-mana nyamuk menggigit, hanya saja dia menularkan atau tidak. Oh gitu, jadi si Wolbachia ini nggak menularkan gitu ya dok ya? Ya kan kita tahu bahwa nyamuk tersebut bahwa ketika pasien itu kan kita harus tahu siklus bagaimana perkembangan virus dengue di tubuh nyamuk. Kita tidak bisa menularkan infeksi virus dengue itu hanya dari mulut ke mulut seperti ini atau dari penularan darah. Kita butuh vektor gigitan nyamuk. Karena setelah nyamuk itu menggigit orang yang sehat, nanti virus tersebut masuk ke kelenjar liur, kemudian masuk ke usus, kemudian nanti dia berkembang biak di sana. Nanti kemudian dia kembali ke kelenjar liur, di mana ketika dia menghisap darah manusia, virus tersebut dimasukkan atau ditularkan lewat ke orang yang digigit tersebut. Makanya kenapa ini masih teknologi yang baru.
jujur ini masih belum juga banyak digalakkan di Kalimantan Selatan, masih belum ada, tetapi tetap itu tidak memberantas 100%. Cara yang paling efektif, cara yang terbukti paling ampuh adalah pemberantasan sarang nyamuk. Ini adalah cara yang masih terbukti paling efektif, yang paling baik. Kita memutus rantai penyebaran nyamuk tersebut. 3M plus ini tadi ya dok ya. Betul. Murah, meriah, mudah didapat, dan juga bisa digunakan Betul, tapi oleh semua dibutuhkan kalangan. Komitmen. kerjasama. Betul, komitmennya ya dok ya. dari para komunitas semua. Biar enggak biar si nyamuk jalan. ya betul, si nyamuknya nggak berkembang biak terus gitu ya dok ya. Betul. Karena kalau cuma satu orang yang mengurusin jentik tadi mungkin nggak bisa mencakup semua masyarakat ya dok ya. Jadi Betul. Butuh kerjasama dari tiap individual yang ada di rumah tersebut. Kesadaran diri masing-masing ya dok ya. Betul. Nah itu tadi nih sobat sehat mengenai demam berdarah denggi. Jadi sudah sangat jelas banget ya dari dokter Bernadette untuk penjelasan demam berdarah denggi ini, dari gejalanya, dari tanda-tanda bahayanya, dari penanganan utamanya, penanganan pertama dan utama, terus sampai ke pencegahannya ya dok ya. Nah terus ini dok ada beberapa ini dok pertanyaan mungkin dok dari sobat sehat semua nih yang nonton live kita. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar demam berdarah ini yang masih ada yang bingung gitu ya dok ya, atau masih ada yang masih ada yang kepo, atau masih ada yang mau ditanyakan, ayo ini saatnya sesi pertanyaannya dok ya. Saya buka sesi pertanyaannya. Siap. Kita tunggu nih pertanyaan dari teman-teman yang nonton live IG kita di IG Rumah Sakit Sari Mulia. Nanti ada satu orang penanya yang beruntung untuk mendapatkan giveaway dari Rumah Sakit Sari Mulia. Nah ayo teman-teman, siapa yang mau bertanya, nanti saya akan bantu nih membacakan pertanyaannya untuk ke dokter Bernadette. Ayo monggo teman-teman. Apa jangan-jangan sudah paham semua nih, sudah pro semua kayaknya ya dok ya. Saya harapkan sih dari penjelasan yang sudah disampaikan, setidaknya kita bisa membuka wawasan kita tentang infeksi virus denggi tersebut. Betul dok. Kalau sudah paham justru lebih bagus menurut Betul. saya. Nah, sebentar. Kita mari cek dulu ya dok ya. Sebentar, saya coba cek dulu ya dok ya. Ini oh ya dok, ngomong-ngomong ini sembari kita menunggu ya dok pertanyaan dari netizen semua. Kira-kira untuk vaksin tadi dok, saya sedikit tertarik dengan vaksin tadi. Untuk vaksin itu sendiri apakah itu semacam vaksin COVID dok, yang bisa diberikan untuk beberapa kalangan tertentu misalnya kayak gitu dok? Oh gini ya, atau pertanyaannya kita ubah aja dok. Usia berapa kira-kira dok bisa kita dapatkan atau bisa kita suntikan ini tadi, vaksin tadi dok? Gitu. Baik, terima kasih. Jadi memang vaksin ini masih banyak yang masih dikembangkan. Untuk vaksin yang ada di Indonesia sendiri yang sudah mendapatkan surat izin edar ada 2. Ada vaksin Dengvaxia sama vaksin Qdenga. Sebenarnya kalau kita lihat kan dia melewati beberapa proses penelitian ya. Betul, jadi dok. untuk pasien atau pasien yang bisa bukan pasien ya, untuk penduduk yang bisa mendapatkan vaksin ini sebaiknya yang usianya 9 sampai 45 tahun dengan syarat utama dari pemberian orang yang diperbolehkan mendapatkan vaksin ini itu satu. Pasien itu harus pernah terkena infeksi virus denggi sebelumnya. Oh, jadi syaratnya itu ya dok. Jadi ya. Kita harus periksakan serologi dulu. Jadi kalau misalnya IgG-nya positif, baru boleh pasien ini divaksin. Karena ini kan masih penelitian ya. Penelitian menunjukkan kalau misalnya nih pasien itu belum pernah terkena infeksi virus denggi, kemudian kita berikan vaksin, nanti malah dia terkena infeksi virus dengginya jauh lebih berat. Oh, seperti yang pertama dijelaskan tadi ya dok ya. Iya, jadi makanya kenapa
syarat utamanya adalah dia harus bisa terkena vaksin ini, harus Mm-mm. pernah terkena infeksi virus dengue terlebih dahulu, Mm-mm. yang ditandai dengan pemeriksaan serologi IgG-nya Mm-mm. positif. Yang membedakan apa sih dari kedua vaksin ini sebenarnya Mm-mm. lebih ke arah cara pemberian, lebih ke arah frekuensi pemberiannya. Mm-mm. Untuk yang Dengvaxia itu dia butuh 3 kali pemberian dengan interval waktunya 6 bulan, Disuntik? disuntik secara subkutan. Heeh. Jadi kalau misalnya yang satunya Hikidinga, dia hanya butuh 2 kali pemberian dengan interval waktu 3 bulan. Mm-mm. Ini adalah 2 vaksin yang sekarang ini sudah dikembangkan di Indonesia Mm-mm. yang bisa dipakai, Mm-mm. tetapi masih swasta. Tadi sudah disebutkan lagi, Dok. Iya, tapi dengan syarat yang tadi ya dok, Iya, sudah harus pernah sudah terkena. pernah terkena. Mm-mm. Jika dia belum pernah, tidak dianjurkan, dokter. Tidak dianjurkan karena nanti malah tambah berat kalau misalnya Betul. terinfeksi berikutnya ya setelah vaksin. Iya. Nah ini dok, ada pertanyaan nih dok dari sobat sehat kita yang lagi nonton live Instagram kita nih dok. Dari Ayudi Lestari 44, dok gimana membedakan demam biasa dengan demam karena dengue pada anak dok? Nah mungkin agak-agak ini nih apa namanya sedikit keluar jalur sedikit ya dok ya, tapi nggak apa-apa lah dok, mungkin bisa dipaparkan dikit dok perbedaannya demam biasa dengan demam dengue tadi dok, mungkin secara Baik. holistik aja dok. Terima kasih Ibu, tapi di sini sebenarnya yang lebih baik dan lebih tepat untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya dokter spesialis anak. Karena kita tahu bahwa anak tuh bukanlah miniatur orang dewasa. Terkadang gejala yang didapatkan pada pasien anak dengan orang dewasa tuh jauh berbeda. Gejala pada anak bayi terutama itu tidak khas. Jadi jika nanti anak ibu terkena infeksi virus kita ada demam, lebih baik dikontrolkan lebih lanjut karena yang pertama gejalanya tidak khas, berbeda dengan orang dewasa. Saya takut nanti ini bukan ranah saya menjawab, karena kita tahu bahwa anak bukan miniatur orang dewasa. Oh, iya. Jadi untuk membedakan nanti lebih baik dokter spesialis anak yang menjawab karena itu lebih ranahnya lebih spesialistik. Lebih tepat ya dok Lebih ya. tepat. Nanti seperti itu. benar, dan anak tuh tidak khas gejalanya, berbeda dengan orang dewasa yang lebih terlihat khas. Nah, Mohon maaf nih dok, tapi lebih baik nanti kita konsultasikan ketika ada pasien dengan demam, kita konsultasikan dengan dokter spesialis anak dulu. Apakah memang benar itu ke arah demam dengue atau tidak? Karena berbeda antara anak-anak dengan dewasa. Baik, itu tadi ya untuk Ayudi_Lestari 44. Kalau untuk anak itu memang sedikit berbeda dengan dewasa karena gejalanya tidak khas seperti yang sudah dipaparkan tadi. Oke, baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya dari Siput_langganan pian. Dok mau bertanya, seperti apa ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti tadi dok? Nah mungkin terlewat nih sesi pertama kita waktu live tadi dok, jadi boleh dok diulangi sedikit dok tentang si nyamuk tadi dok, bagaimana ciri khasnya katanya gitu. Terima kasih sudah bertanya. Jadi mungkin sebaiknya kita lebih mengenal dulu bagaimana dengan nyamuk tersebut. Mungkin tadi kan sempat terlewat sedikit ya. Jadi ketika kita nanti dapatkan kita digigit nyamuk, kita bisa melihat nyamuk Aedes itu nyamuk Aedes atau tidak dengan karakteristik sebagai berikut. Nyamuk Aedes itu dia warnanya hitam pekat, lalu kemudian daerah tengahnya, di daerah punggungnya itu dia ada garis vertikal, sementara di daerah kakinya itu dia garisnya horizontal. Kalau nanti daripada nanti kita bingung mau ngelihat atau benar atau tidak, paling gampang adalah ada bintik putih atau tidak. Kalau dia berbintik-bintik putih, kita bisa curiga itu adalah nyamuk Aedes. Dimana nanti ya sesuai dengan karakteristik tadi yang sudah dijelaskan, dia bisa menghisap ke beberapa orang. Kemudian paling sering dia menghisapnya pada saat, lebih sering dia menggigit itu pada saat pagi dan sore. Kemudian dia juga paling sering atau paling banyak ditemukan pada awal dan ujung musim penghujan, terutama ada bulan Februari dan juga nanti November ini. Bentar lagi berarti ya, ini kan sudah bulan September. Makanya iya, mau masuk. Ini untuk kasus demam infeksi virus dengue sampai sekarang ini mungkin masih sedikit ya
dari bulan Maret sampai Agustus ini masih kurang dari 10, tapi tetap nggak bisa kita singkirkan dan kita sepelekan. Nah, nanti takutnya nanti bulan November, di mana mulai awal musim penghujan ini, dia mulai banyak lagi. Jadi ini yang nanti salah satu ciri atau salah satu karakteristik nyamuk yang kita harus perhatikan, kita harus hati-hati dalam beberapa bulan ke depan nanti. Oke, sangat bagus sekali ya jawaban dari Dokter Bernadette tadi tentang nyamuk khasnya si Aedes aegypti ini. Ternyata ada nih bedanya dengan nyamuk lain, dan ini perlu diwaspadai nih si nyamuk ini karena bisa menginfeksikan si virus dengue tadi. Dok, satu lagi dok, ada yang nanya dari Sari Mulia Family, tanya dok, apa DBD ini hanya tertular dari nyamuk atau ada perantara lain dok? Terima kasih. Nah, Baik, ini dok, bagus juga ini pertanyaannya dok. betul sekali. Demam dengue ini atau infeksi virus dengue ini, dia disebabkan oleh virus dengue yang ditularkannya harus melalui gigitan nyamuk. Nyamuknya nyamuk Aedes. Kenapa? Karena tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa virus ini berkembang biak di tubuh nyamuk Aedes. Ketika nyamuk ini menggigit orang yang sedang sakit virus dengue, dia dibawa ke kelenjar liur, kemudian dia dibawa ke usus. Di usus inilah dia berkembang biak. Dan ketika dia sudah terjadi virus dengue, dia kembali lagi ke kelenjar liur yang nanti siap untuk ditularkan kepada manusia yang digigitnya. Begitu. Kalau kita ditanya, kalau penularannya lewat air liur, lewat darah bagaimana? Kalau lewat air darah terbukti tidak, dok. Terbukti tidak menularkan. Sementara yang paling sering mungkin malah pertanyaannya adalah bagaimana kalau nanti ibu menyusui, dia terkena infeksi virus dengue. Sepertinya dokter bisa membaca pertanyaan berikutnya ini. Iya, karena ada dok pertanyaan berikutnya ini tentang ibu menyusui ini, apakah bisa menularkan. Nah, sekalian nih terjawab nih. Itu yang lebih penting. Karena memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa virus dengue ini bisa ditularkan lewat ASI. Akan tetapi itu prevalensinya jarang sekali dan kecil sekali. 1 banding berapa gitu dok. Betul. Ya mungkin ya. Kalau kita lebih lihat dari benefit dan juga resikonya, justru lebih benefit kita tetap memberikan ASI karena manfaat ASI itu lebih baik. Ketimbang tadi ya dok ya, takut tertular tadi ya dok ya. Dengan takut tertular. Karena itu prevalensi dan resikonya kecil sekali tertular lewat ASI. Justru dengan kita menyusui, kita tetap memberikan manfaat pada bayi tersebut. Benefit yang kita dapatkan jauh lebih besar. Jadi pada ibu-ibu yang ibu menyusui yang terkena infeksi virus dengue ini, jangan takut untuk menyusui, tetap saja susui bayinya. Karena itu yang lebih penting. Kita lebih dapatkan benefitnya jauh lebih besar. Nah, itu gitu tadi ya? Nih, sekalian menjawab pertanyaan selanjutnya nih, karena kebetulan ada yang bertanya juga dok tentang itu. Jadi mungkin agak-agak ragu juga nih mau tetap nyusuin atau enggak, karena dia sedang sakit DBD nih ceritanya, mungkin seperti itu dok. Jadi mau susuin apa enggak. Nah, jadi tadi penjelasan dari Dokter Bernadette bahwa kalau dari ASI itu kemungkinan saja bisa tertular, tapi tingkat tertularnya itu sangat rendah ya dok ya. Jadi banyak benefit kita menyusui. Jadi mending tetap disusukan saja, tetap dikasih ASI sembari diterapi juga ya dok ya. Maksudnya tetap mendapat pengobatan ibunya seperti itu. Benar, prinsip utama dari demam dengue adalah cairan. Jadi sebenarnya sebaiknya memang ketika ibu menyusui atau ibu yang dalam kondisi hamil itu ketika terkena infeksi virus dengue, kita harus perhatikan adalah cairan itu yang utama. Tidak ada terapi lain dari dengue yang efektif selain cairan. Yang utama adalah cairan. Seperti itu dok. Baik dok. Nah gini dok, ada lagi dok satu dok bertanya dok. Izin bertanya dari Garuda 4 RSSM nih dok. Apabila ada pasien yang digigit nyamuk Aedes aegypti dan positif dengunya, apakah orang di sekitarnya juga bisa tertular dok? Nah monggo dok dijawab. Baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang cukup bagus juga ya. Jadi misalnya nih, satu orang itu terkena infeksi virus dengue. Dan kebetulan ada nyamuk Aedes aegypti di situ, misalnya karena mungkin sanitasinya kurang bagus, lingkungannya kurang bagus. Jadi ketika
ketika nyamuk itu menghirup, Mm-mm. sifat dari nyamuk tersebut adalah multiple feeding. Mm-mm. Dia bisa menggigit orang dalam waktu yang bersamaan. Mm-mm. Yang artinya semakin dia padat penduduknya, dia bisa menggigit satu orang dengan orang yang lain, maka orang tersebut dapat beresiko terkena infeksi dengue juga. Mm-mm. Jadi sebenarnya bukan karena lewat darah, bukan lewat udara, tapi lewat dari gigitan nyamuk tersebut. Karena nyamuk tersebut menggigit dari satu orang ke orang lain. Mm-mm. Dan ini makanya kenapa juga nggak cuma di satu ruangan, di satu komplek atau pemukiman itu sering juga. Misalnya nanti ada cerita, tetangga saya di depan terkena infeksi terkena demam berdarah dengue. Kita pun juga bisa terkena resiko. Oh, Nah, nanti yang seperti menentukan itu. apakah kita terkena atau tidak adalah dari daya tahan tubuh kita sendiri. Kalau daya tahan tubuhnya kuat mungkin nggak tertular ya dok Iya, ya. atau mungkin kalaupun tidak ada gejala atau simptomatik. Yang seperti yang dokter Seperti jelaskan gejala pertama tersebut. tadi. Baik dok, itu tadi dok pembahasan tentang tema kita hari ini ya, waspada tentang DBD tadi sudah sangat rinci dan sangat jelas oleh dokter Bernadette. Dan semoga ilmu yang diberikan oleh dokter Bernadette hari ini bisa kita serap dengan baik dan bisa kita amalkan dengan baik guna untuk mencegah maraknya DBD di lingkungan kita, khususnya di lingkungan rawa ya dok ya, lingkungan Banjarmasin dan Kalimantan Selatan secara umum. Baik dokter, terima kasih ya dok ya atas kehadirannya hari ini dan sudah memberikan ilmunya untuk kami semua nih yang ada di sini dan juga teman-teman sobat sehat semua yang sudah menonton live kita hari ini. Semoga kita terhindar dari segala macam penyakit khususnya DBD ini tadi ya dok ya, dengan cara pencegahan yang sudah dijelaskan oleh dokter Bernadette tadi, yaitu 3M+ ya dok ya. Begitu. Baik dokter, terima kasih sekali lagi ya dok ya atas kedatangannya di sini dan sudah mengisi podcast kita hari ini. Semoga dokter sehat selalu dan semoga penonton semua juga sehat selalu. Stay healthy and smile and you happy every day. Oke, terima kasih dokter. Terima Selamat kasih, dokter. pagi. Selamat siang.